Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 1. Saya belum memiliki NIM. Sebagai syarat penilaian ujian tengah semester, saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan tema 10 prinsip ekonomi dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sumardi Marjono. Ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengelola rumah tangga. Sama seperti rumah tangga, suatu masyarakat juga selalu harus mengambil banyak keputusan. Suatu masyarakat harus memutuskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Kelangkaan. Pengelolaan sumber daya dari suatu masyarakat sangatlah penting karena sumber daya bersifat langka. Kelangkaan sumber daya berarti suatu masyarakat memiliki jumlah sumber daya yang terbatas dan oleh karena itu tidak bisa diproduksi seluruh barang dan jasa yang diinginkan oleh anggotanya. 10 prinsip ekonomi. Ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Kebanyakan masyarakat tidak mengalokasikan sumber dayanya melalui seorang perencana tunggal yang bersifat terpusat, melainkan melalui kombinasi dari jutaan rumah tangga dan perusahaan. Oleh karena itu, para ekonom mempelajari bagaimana masyarakat membuat keputusan terkait berapa banyak pekerjaan mereka, apa yang mereka beli, berapa banyak yang bisa ditabung, dan bagaimana mereka berinvestasi. 10 prinsip ekonomi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama 1.1 bagaimana masyarakat mengambil keputusan, yaitu yang pertama menghadapi trade-off, yang kedua adalah biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu, yang ketiga yaitu orang rasional berpikir pada batas-batas, yang keempat yaitu orang tanggap terhadap insentif. 1.2 bagaimana masyarakat berinteraksi, yang kelima yaitu perdagangan menguntungkan semua pihak, yang keenam yaitu pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi, yang ketujuh yaitu pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar, yang kedelapan yaitu standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuan menghasilkan barang dan jasa. 1.3 yaitu bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Yang nomor 9, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. 1.1 bagaimana masyarakat mengambil keputusan. Perilaku suatu perekonomian merefleksikan perilaku masing-masing individu yang menyusunnya. Maka, kita dapat mempelajari ekonomi dengan 4 prinsip pengambilan keputusan oleh individu. Prinsip 1, orang menghadapi trade-off. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita biasanya harus mengorbankan sesuatu lain yang sama-sama berharga. Membuat keputusan menghadapkan kita pada pertukaran atau trade-off. Merelakan sesuatu untuk tujuan ketika orang-orang dikelompokkan ke dalam suatu masyarakat. Mereka menghadapi berbagai jenis trade-off. Trade-off lainnya yang dihadapi oleh masyarakat adalah efisiensi dengan pemerataan. Prinsip kedua yaitu biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Karena semua orang menghadapi trade-off, maka untuk mengambil keputusan, kita harus membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Contoh, pertimbangan keputusan Anda untuk duduk di bangku kuliah. Keuntungan utamanya adalah mendapatkan kepintaran dan berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi, apa pengorbanannya? Untuk menjawab ini, mungkin Anda akan menjumlahkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kuliah, lalu buku pelajaran. Prinsip ketiga yaitu orang yang rasional berpikir pada margin. Individu yang rasional secara sistematis
dan sadar melakukan tindakan terbaik yang dapat dilakukannya untuk mencapai tujuannya, berdasarkan pada kesempatan yang tersedia. Prinsip 4, orang respon terhadap insentif. Insentif merupakan segala sesuatu, misalnya berupa pemberian hukuman atau imbalan yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Karena individu yang rasional mengambil keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, mereka merespon insentif. Insentif sangat penting dalam menganalisis bagaimana pasar bekerja. Contoh, ketika harga apel naik, orang-orang memutuskan untuk memakan sedikit buah apel. Dalam waktu yang sama, pemilik kebun buah apel memutuskan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja dan memanen lebih banyak apel. 1.2 Bagaimana masyarakat berinteraksi. 4 prinsip pertama membahas bagaimana individu mengambil keputusan. Dalam kehidupan, banyak keputusan yang kita ambil berdampak tidak pada diri kita sendiri, tetapi juga pada orang lain. Prinsip kelima yaitu perdagangan menguntungkan semua pihak. Mungkin Anda pernah mendengar berita bahwa Tiongkok adalah pesaing utama Amerika Serikat dalam kancah perekonomian dunia. Mudah sekali kita berkesimpulan keliru ketika menganalisis kompetisi antar negara. Perdagangan antar negara bukanlah seperti pertandingan olahraga, di mana satu pihak menang dan pihak lain harus kalah. Faktanya, justru harus menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip keenam adalah pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian pasar atau market economy, keputusan-keputusan dari suatu perencana yang terpusat digantikan oleh keputusan-keputusan dari jutaan perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan memutuskan siapa yang akan dipekerjakan dan barang yang dihasilkan rumah tangga menentukan akan bekerja di perusahaan apa dan apa yang akan dibeli dengan pendapatan perusahaan dan rumah tangga saling berinteraksi di pasar, di mana harga dan kepentingan pribadi memandu keputusan-keputusan yang mereka buat. Prinsip ketujuh yaitu pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Jika kemampuan tangan tak tampak begitu besar, mengapa kita memerlukan pemerintah? Salah satu tujuan mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk memperbaiki cara pandang Anda tentang peran dan cakupan yang tepat dari kebijakan pemerintah. Prinsip ke-8 yaitu standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Apa yang bisa menjelaskan perbedaan yang sangat besar dalam standar hidup antar negara dan terjadi sepanjang tahun ini? Hampir semua perbedaan dalam standar hidup berkaitan dengan perbedaan produktivitas antar negara, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap unit masukan tenaga kerja. 1.3 Bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja? Kita telah memulai pembahasan dengan memperhatikan bagaimana individu-individu mengambil keputusan, kemudian memperhatikan bagaimana masyarakat saling berinteraksi. Kemudian semua keputusan dan interaksi tersebut secara bersamaan menyusun perekonomian. 3 prinsip terakhir ini akan membahas bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Itu prinsip ke-9, harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Apa yang menyebabkan inflasi? Pada hampir tiap kasus, tingkat inflasi yang terus-menerus dan besar-besaran penyebabnya biasanya adalah pertumbuhan jumlah uang. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar, nilai uang itu sendiri akan turun. Prinsip yang ke-10 yaitu masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Para pembuat kebijakan dapat mengeksploitasi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran melalui beragam instrumen kebijakan.
Dengan mengubah jumlah-jumlah belanja pemerintah, jumlah nilai pajak bagi pemerintah, dan jumlah uang yang dicetak, para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa secara keseluruhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan kata. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.